Mari kita lanjutkan diskusi kita. Pak Marcel, dalam 11 hari 3 kecelakaan di jalur atau lintasan yang sama. Ini bukan sebuah kebiasaan atau hobi yang berujung pada air mata dan nyawa manusia. Apa yang salah nih Pak Marcel dan apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, Mas. Saya sepakat ini bukan sebuah hobi harusnya ya, dan ini harusnya kita jadikan pecut kita bersama. Sebagai pembuka saya ingin mengucapkan turut prihatin dan berbelasungkawa ya Mas atas kejadian ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang dilakukan oleh tim SAR gabungan selama 3 hari. Mereka telah berjibaku terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harusnya kita lakukan dalam pandangan saya terkait dengan kejadian ini. Saya sudah seringkali menulis dan memberikan catatan-catatan terkait dengan situasi ini ya Mas Doni. Ya. Yang pertama tentunya bahwa ketika kapal itu berangkat harusnya layak lautan itu harus bisa dipastikan. Lalu yang kedua, kru kapal apakah sudah menjalankan prosedurnya dengan baik dan benar atau tidak. Contoh misalnya apakah mereka sudah menjelaskan kepada penumpang terkait dengan bagaimana cara menggunakan alat-alat pemadam kebakaran, lalu bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan, dan juga bagaimana cara mereka melakukan evakuasi ketika situasi darurat itu muncul. Harusnya kesempatan pertama mereka diberikan informasi oleh kru kapal. Yang kedua, ya dalam catatan saya ini saya masih menemukan bahwa kendaraan-kendaraan bermotor yang diangkut oleh kapal motor penyeberangan ini belum dilakukan lasing sama sekali. Padahal sesuai peraturan menteri yang sudah ditekan oleh Menteri Perhubungan tahun 2016, harusnya setiap kapal motor penyeberangan yang mengangkut kendaraan bermotor ini harusnya kendaraan ini dilasing, dilakukan pengikatan sehingga mereka tidak akan bergerak lagi ketika ada di atas kapal. Kenapa? Kita bisa mengamati ketika kapal ini miring ke kanan atau ke kiri karena adanya hempasan ombak. Tentunya ketika kendaraan ini bergerak secara bersamaan ke kanan atau ke kiri, itu bobot kapal tidak akan seimbang lagi. Stabilitas kapal akan menjadi kacau. Karenanya ketika titik G atau center of gravity dari kapal ini hancur ataupun tidak dapat lagi dikontrol, itu yang menyebabkan kapal semakin cepat untuk terbalik atau tenggelamnya. Demikian. Ya. Pak Marcel, saya mengutip sebuah hasil riset dalam jurnal di IPTS ya. Tolong Anda bantu lengkapi bahwa kecelakaan khususnya di pelayaran itu lebih dominan faktor human error, sekitar 41% dari total penyebab kecelakaan kapal. Sedangkan faktor organisasi dan pengawasan itu 22% dan 15%. Artinya faktor manusia ini lebih dominan. Contoh-contoh yang Anda sampaikan tadi juga sebenarnya mengindikasikan memang keterlibatan manusia yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Komentar Anda? Iya, bahkan dalam catatan saya ya Mas Doni, bukan hanya 40%, 80% kecelakaan yang terjadi di lautan itu masih disebabkan oleh faktor human error. Wow. Dan itu bukan hanya catatan di Indonesia saja, di seluruh dunia tercatat demikian. Karenanya memang faktor sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor utama dalam kegiatan pelayaran yang aman dan selamat, Mas. Oke, angka 80% itu fantastis loh Pak Marcel. Kenapa kita tidak ada upaya secara sistematik kemudian untuk menurunkan angka? Jangan saja dianggap sebagai soal statistik saja loh Pak. Iya, kembali lagi Mas. Kita sebagai bangsa, apakah kita sudah menyadari bahwa 75% wilayah kita adalah lautan? 17.504 pulau kita miliki. Kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak bisa menyadari juga pentingnya sarana transportasi laut bagi bangsa maritim seperti Indonesia ini. Kecelakaan seperti yang dialami oleh KMP Tunu ini tentunya pernah kita alami juga di 2021, Yunis dan lain sebagainya. Kita banyak sekali mengalaminya. Dan kita sepertinya gagal untuk bisa memahami atau belajar, ataupun kita gagal untuk bersepakat untuk stop sekarang juga, kita hendak memperbaiki diri dan ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan karenanya di sini memang bukan hanya kita hendak menyalahkan satu dua pihak, kita harusnya bersama-sama untuk bisa menyepakati mulai dari sekarang aturan harus bisa diterapkan.
contoh misalnya terkait dengan aturan lasing ini, banyak pihak yang akan berkata bahwa nggak ada waktu kalau kapal motor penyeberangan untuk bisa mengikat kendaraan dengan lasing, karena kalau misalnya diikat pasti antriannya akan mengular dan lain sebagainya. Padahal ketika terjadi kecelakaan seperti ini yang akan menjadi faktor utamanya tentunya tidak adanya lasing yang seperti saya jabarkan. Karenanya ke depan regulator dalam hal ini pemerintah harus bisa tegas dalam menjalankan aturan yang sudah diterapkannya. Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2016 itu harus benar-benar dijalankan. Termasuk yang tadi saya jelaskan bahwa harusnya awak kapal itu melakukan edukasi dulu terhadap penumpang kapal ketika mereka pertama kali naik ke atas kapal. Jika mereka memang merasa waktunya tidak cukup, ya seenggak-enggaknya video-video edukasi itu bisa diletakkan di area-area umum sehingga penumpang itu bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana mereka menggunakan alat-alat keselamatan dan pemadam tadi, bagaimana evakuasinya dan bagaimana cara mereka bisa menggunakannya dengan cepat. Ya, setidaknya ini jadi tantangan dong bagi pemangku kepentingan untuk bagaimana menemukan teknologi lasing yang lebih efektif dan efisien. Bukan dijadikan alasan untuk tidak melakukan upaya preventif. Begitu kan Pak Marcel kan? Artinya, artinya kritik Anda terhadap keselamatan pelayaran yang masih dianggap basa-basi itu sebenarnya dasarnya karena faktor manusianya sendiri yang banyak abai. Begitu Pak? Ya, banyak abai dan banyak merasa ini sudah kesepakatan bersama dan sudah berlangsung bertahun-tahun dan istilahnya pembiaran-pembiaran seperti ini itulah yang menyebabkan kecelakaan sejenis seperti ini akan terus terjadi di Indonesia. Iya, artinya biasanya juga begini, begitu kan? Jadi melakukan sesuatu yang sudah biasa ya, bukan membenarkan. Jadi mereka membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar, begitu Pak Marcel? Tepat sekali Pak Doni. Oke, Pak Marcel, saya juga membaca banyak ulasan Anda terkait dengan ini merupakan salah satu bagian dari kegagalan etis dan kelembagaan. Bagaimana menjelaskan soal ini? Iya Pak, seharusnya pihak-pihak ataupun stakeholder yang ada seperti dalam hal ini Syah Bandar, lalu juga ada ASDP sebagai para pihak, lalu pemilik kapal, lalu tadi saya katakan sudah anak buah kapal dan para penumpang, semuanya ini harusnya memiliki pemahaman yang cukup bagaimana cara menaiki kapal yang baik dan benar, dan apakah mereka sudah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan SOP-nya. Berkali-kali kita mengalami kecelakaan ini, harusnya para penumpang kapal motor penyeberangan ketika mereka menyadari bahwa kendaraannya belum dilasing, harusnya bisa melakukan komplain dan protes kepada penyelenggara maupun operator serta pemilik kapal. Ketika hal itu tidak dilakukan, berarti pembiaran ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karenanya memang langkah-langkah yang harus dilakukan, edukasi maupun langkah-langkah pencegahan dan pelatihan bagi para pihak yang terkait dengannya, tentunya juga dengan reward dan punishment bagi para pihak yang memang melakukan pembiaran ini harus kita berikan dan tegakkan. Atensi sudah diberikan oleh pemerintah. Presiden Prabowo bahkan dalam kesempatan umrohnya ataupun hajinya itu memberikan atensi yang luar biasa terkait dengan kejadian ini, karena memang potensi korban yang luar biasa yang sedang kita hadapi ke depannya ya, karena ada 29 korban yang masih belum diketemukan. Tentunya hal ini harus menjadi dasar kita bersama untuk kita bergerak ke depannya, tidak ada lagi pembiaran seperti ini. Sayangnya upaya kong kaling kong dari para pihak yang Anda sampaikan tadi Pak Marcel itu dari pintu pertama orang mulai mendaftar, beli tiket, berangkat sampai ke tujuan, itu sudah terjadi. Data manifest 53 penumpang, faktanya ada 65 penumpang di atas kapal. Kemudian 12 kru dan 22 kendaraan, 14 truk tronton. Dan saya tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya sampai kemudian terjadi kecelakaan, ditemukan korban yang sudah tidak bernyawa. Apa komentar Anda? Iya, terkait dengan hal ini tentunya akan menjadi kebijakan tersendiri dari KNKT ya untuk menentukan seberapa korban yang terjadi, apakah terjadi pelanggaran atau tidak, perdata atau pidana. Tentu kita masih menunggu hal tersebut untuk kita bisa mengambil kesimpulan. Tapi berdasarkan data-data yang tadi dijabarkan oleh Pak Doni, jika memang hal itu terjadi, maka memang ancaman pidana harus bisa diterapkan kepada para pihak yang memang melakukan kelalaian. Seperti misalnya contoh anak buah kapal ketika mereka memang membiarkan overload padahal jumlahnya sudah ditentukan, tentunya mereka akan mendapatkan
punishment yang sesuai dengan tindakan yang mereka sudah terapkan. Lalu juga pemilik kapal dan juga dalam hal ini pihak Syah Bandar ataupun operator di pelabuhan yang membiarkan sistem ini bisa terjadi di pelabuhan tersebut. Ya, artinya sudah tidak bisa lagi dengan pendekatan etis dong. Kalau kelembagaan sendiri sudah tidak bisa bekerja sesuai SOP-nya, ini pidana loh, Pak. Iya, tapi Pak Doni ya, saya sendiri masih melihatnya sebagai sinyal-sinyal positif yang harusnya bisa kita tanggap. Sebelumnya, ketika kejadian kecelakaan-kecelakaan yang lalu terjadi itu ASDP ini masih di bawah Dirjen Perhubungan Darat. Dan setelah kita koreksi bersama, pemerintah mendengarnya dan mengembalikan ASDP ini ke rumahnya, yaitu Dirjen Perhubungan Laut, baru sekitar 2 bulan lalu. Dan karenanya saya masih melihat bahwa teman-teman di Perhubungan Laut memiliki semangat yang sama nih untuk melakukan perbaikan ini. Mari kita sama-sama menyuarakan, memberikan suara yang keras, sehingga kejadian ini mudah-mudahan menjadi kejadian terakhir di kita dan tidak akan terjadi lagi ke depannya. Jadi maksudnya setelah balik baru 2 bulan masih belajar nih Dirjen Huplanya nih. Nah itu juga Pak, ini harus kita lihat kembali, apakah memang Syah Bandar yang ditaruh di Bali itu memiliki kompetensi yang cukup dan sesuai dengan bidangnya, atau memang kompetensinya masih kurang, dan kalau misalnya masih kurang harusnya diperkuat lagi. Karena Indonesia saat ini ada sekitar 6.000-an pelabuhan loh, Mas Doni ya, sesuai dengan pulau-pulau yang berpenghuni. Dari 6.000 pelabuhan ini hanya sekitar 3.000 saja yang memiliki pelabuhan resmi. Nah 3.000 lagi yang tidak memiliki pelabuhan resmi, ada Syah Bandarnya enggak? Ada kapal-kapal yang sesuai dengan SOP atau prosedur atau sesuai dengan standar keselamatan enggak? Itu juga harus menjadi catatan kita bersama untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah. Indonesia ini negara maritim, kita tidak bisa berpikir secara normal standar lagi, kita harus berpikir cepat untuk bisa memberikan kepastian keselamatan bagi bangsa Indonesia yang maritim ini. Transportasi laut adalah transportasi utama karena mayoritas penduduk kita masih menggunakan transportasi laut ini sebagai sarana perpindahan dari pulau ke pulau. Saya setuju Pak Marcel, kita ini kan bukan cuma Anda dan saya, tapi termasuk pemerintah dalam hal ini kan. Lah masa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belajar 2 bulan tapi nyawa sudah hilang 6 orang, 29 belum ditemukan, 3 kecelakaan di jalur yang sama, belum selesai kita sibuk bagaimana upaya penyelamatan terhadap pendaki gunung di Rinjani yang menewaskan warga Brazil, 1 warga negara Malaysia kemudian jadi korban di KM Tunu Pratama Jaya ini. Kita tunggu berapa lama lagi Pak buat birokrat kita belajar sistem yang benar hanya untuk menghargai nyawa Pak Marcel? Ya, saya sepakat dengan pernyataan Pak Doni bahwa nggak ada lagi harusnya waktu yang harus kita tentukan. Saat ini adalah saat yang harusnya bisa menjadi momentum kita bersama. Pihak-pihak yang memang bertanggung jawab harusnya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan, kelalaian yang sudah mereka perbuat sehingga mengakibatkan jatuhnya korban ini, harus ada yang bisa bertanggung jawab dan masyarakat harusnya mendapatkan kepastian terkait dengan apakah ada perbaikan ke depan. Otoritas juga harus bertanggung jawab Pak, artinya pidana harus mampu menjaga mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab menegakkan aturan Pak. Iya, peraturannya sudah jelas sih Pak. PM 115 tahun 2016 itu sudah mewajibkan bahwa kapal-kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ketika mereka melakukan pelayaran, maka kendaraannya itu harus dilasing. Dan ketika ini masih dibiarkan, berarti ada pembiaran. Dan pembiaran ini kelalaian. Dan kelalaian pastinya turunannya adalah pidana ataupun perdata. Kalau soal itu Pak Marcel, kelalaian ada di level apa? Syah Bandar, pemilik kapal, operator, atau kru, atau kapten kapal, atau siapa Pak? Iya, kalau hal seperti ini Pak Doni, terus terang saya tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu prematur. Kita tetap menunggu KNKT untuk bisa melakukan kajiannya. Tapi dalam kacamata saya ketika kita mendapatkan beberapa informasi yang kita dapatkan, ini memang multiplier effect ya. Ada dari pihak pengelola kapalnya, lalu juga ada dari pihak operatornya yang harus melakukan perbaikan-perbaikan, dan tentunya dari sisi penumpangnya juga, kenapa mereka kok tidak aware terkait dengan safety mereka sendiri ketika mereka memang datang ataupun menggunakan alat transportasi laut ini. Membaca statement Anda, Pak Marcel, saya jadi tergelitik untuk menganalisa tulisan Anda terkait dengan pentingnya tata kelola yang adaptif ya Pak ya, termasuk juga mekanisme kolaboratif lintas sektor. Waduh, lintas sektor, koordinasi saja sudah susah, hanya selesai di ruang rapat, apalagi implementasi.
Bagaimana Bapak menjawab satu kalimat yang singkat ini yang bisa diimplementasikan di kalangan birokrasi kita yang sudahlah, ya kita tidak perlu terlalu ribet dalam sebuah tatanan birokrasi, tapi butuh action gitu. Apa solusinya, Pak? Iya, terkait dengan tadi masih tumpang tindihnya aturan itu sesuatu yang masih menghantui dunia pelayaran Indonesia, Mas Doni. Karenanya dalam berbagai catatan saya selalu memberikan bahwa harusnya segera ada omnibus terkait dengan peraturan yang ada di dunia maritim. Pemerintah saat ini sudah tergerak untuk melakukan itu. Pemerintah mendengar masukan dari masyarakat, termasuk juga tentunya ada catatan-catatan saya tadi. Dan pemerintah saat ini sedang menggodok, tapi memang belum mengeluarkan terkait dengan omnibus di dunia ataupun peraturan terkait dengan maritim. Ada 24 aturan dalam catatan saya yang tumpang tindih yang saat ini sedang diperjuangkan pemerintah untuk bisa segera dipersatukan ya Pak. Di lautan sendiri ada 12 aparat penegak hukum yang harusnya bisa dipersatukan juga sehingga tidak membuat bingung para pelaku bisnis yang ada di dunia maritim. Itu semua catatan yang selalu saya berikan kepada pemerintah untuk bisa segera diselesaikan PR-nya terkait dengan situasi carut-marutnya peraturan yang ada di dunia maritim di Indonesia, Pak. Termasuk solusi berbasis teknologi, kata Anda kan, Pak Marcel kan? Sepertinya akan sulit sekali kalau solusi yang Anda tawarkan itu dilakukan karena karakter upaya-upaya koruptif dari SDM birokrasi yang tidak mau menerima perubahan zaman karena ingin mencari celah atau peluang. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, saya sebagai pengamat maritim, Pak Doni sebagai bagian dari stakeholder bangsa, Nusantara TV yang juga bagian penting dari bangsa ini harusnya bisa melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan hal ini. Indonesia menjadi negara maritim tahun 1996, itu baru 30 tahunan. Jadi kita masih memiliki semangat untuk bisa berkembang dan menjadi negara atau bangsa maritim yang utuh. 2/3 wilayah Indonesia kita dapatkan ketika kita meratifikasi UNCLOS 1982. Dan karenanya saya mengajak semua stakeholder bangsa yang menyimak tayangan ini untuk bisa kita bersama fokus. Jangan lagi kita fokus menjadi bangsa agraris. Indonesia adalah negara maritim, fokus menjadi bangsa maritim sehingga kita bisa benar-benar mempelajari apa sih obat yang paling tepat terkait dengan carut-marutnya dunia maritim Indonesia saat ini. Apa sih alternatif yang terbaik agar dunia maritim Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung bangsa Indonesia yang katanya menuju Indonesia Emas 2045, Pak Doni. Iya, setuju Pak Marcel. Negaranya sudah maritim, jangan sampai mindset masyarakatnya masih agraris ya Pak ya. Pak Marcel, terima kasih sudah berdiskusi dengan kami Pak. Semoga kita bisa mendapatkan kabar baik dari upaya pencarian dan pertolongan korban yang saat ini masih diupayakan oleh Basarnas. Terima kasih Pak Marcel, sampai jumpa, selamat malam. Malam. Baik, pemirsa, demikian NTV Prime Dialog untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.